Video penerapan core value akuntabel dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes oleh saya Irma Natalia Pasaribu AMKep, peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Tapanuli Tengah BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Definisi dari akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga, dan lebih luasnya kepada publik. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Amanah seorang ASN menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Adapun fungsi akuntabilitas yaitu sebagai peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan jabatan, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal atau personal accountability. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang memiliki akuntabilitas antara lain, apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. 2. Akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja. 3. Akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. 4. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder-nya. 5. Akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan prabayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Adapun panduan perilakunya yaitu menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kata kuncinya yang pertama, integritas. Integritas adalah salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Jika perkataan mengatakan anti korupsi, maka perbuatan pun demikian. 2. Komitmen. Komitmen adalah keadaan di mana seseorang menjalin hubungan keterikatan pada suatu hal. Komitmen terjadi dalam hubungan organisasi, keluarga, dan kerja. 3. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya adalah perilaku apabila diberikan kepercayaan, mandat, perintah, dan sebagainya. Penerima tersebut dapat menjalankan dengan baik sehingga memberikan rasa aman kepada pemberi kepercayaan. 4. Transparan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Adapun aspek-aspek akuntabilitas yaitu, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan
dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari proses yang telah dilakukan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Contoh penerapan akuntabel saya sebagai koordinator imunisasi di Puskesmas Gede 3 Barus. Saya sebagai koordinator imunisasi bertanggung jawab melakukan pelaksanaan imunisasi tiap bulannya. Lalu, saya membuat laporannya sebagai bentuk pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam bentuk laporan manual ataupun aplikasi. Implementasi ASN yang akuntabel di Puskesmas Gede 3 Barus, di mana seorang ASN harus berintegritas dengan hadir tepat waktu di puskesmas dan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker dan mencuci tangan di air yang mengalir. Seorang ASN yang akuntabel harus konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Menginformasikan hasil pemeriksaan pasien secara transparan, menerangkan hal-hal yang perlu diketahui oleh pasien, menanyakan keluhan pasien, dan menolak gratifikasi. Sebagai seorang ASN yang akuntabel, mampu melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi. Seorang ASN yang akuntabel menggunakan kelayakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Contohnya, mematikan lampu saat sudah tidak dipergunakan lagi.